Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika. Ya, hari ini kita akan belajar tentang operasi bentuk akar. Nah, ada beberapa operasi bentuk akar, di antaranya penjumlahan pengurangan bentuk akar, perkalian bilangan real dengan bentuk akar, perkalian bentuk akar dengan bentuk akar, dan pembagian bentuk akar. Nah, kita bahas dulu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Di sini ada rumusnya ya, yaitu A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B dikali akar C. Pengurangannya A akar C dikurangi B akar C sama dengan A kurangi B akar C. Yang mana di sini catatannya, apabila dua bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika bentuk akarnya sejenis. Maksud dari sejenis itu adalah jadi akarnya sama ya. Nah, seperti ini akar C, ini akar C. Jadi bisa dijumlahkan. Akar C bisa dikurangkan untuk yang pengurangan. Apabila akarnya berbeda, tidak bisa dijumlah dan dikurangkan. Jadi intinya, dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, akarnya harus sejenis. Dengan A, B bilangan real, dan C bilangan rasional non-negatif. Contohnya, sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, ini 4 akar 5 ditambah 2 akar 5, maka hasilnya 6 akar 5 ya. 4 tambah 2 kan 6. Ini akarnya sejenis, yaitu akar 5. Jadi hasilnya adalah 6 akar 5. Yang B, akar 2 ditambah akar 5 ditambah akar 6 tidak dapat disederhanakan karena berlainan akar ya. Akarnya tidak sejenis atau berbeda ya. Yang bagian C bisa diperhatikan. Akar 20 dikurangi akar 500 ditambah akar 320 sama dengan, nah akar 20-nya kita sederhanakan dulu, kita cari dua bilangan, yang satunya dapat diakarkan dan yang satunya tidak dapat diakarkan ya. Berarti akar 20 itu apabila disederhanakan menjadi akar 4 kali 5 dikurangi, kalau akar 500 disederhanakan menjadi akar 100 dikali 5 ditambah akar 320 kalau disederhanakan menjadi akar 64 kali 5. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa akar 4 itu kan 2. Akar 5 adalah bentuk akar, jadi tidak dapat disederhanakan seperti akar 4 ini. Jadi 2 akar 5, penyederhanaan dari akar 4 kali 5. Dikurangi akar 100 kali 5, akar 100-nya adalah 10. Ini akar 5-nya tetap. Ditambah akar 64 kali 5. Akar 64-nya adalah 8 dan akar 5-nya tetap. Nah, maka dari itu di sini sudah sejenis ya, akar 5, akar 5, akar 5. Jadi kita bisa kurang dan bisa dijumlahkan. 2 kurangi 10 kan negatif 8. Negatif 8 ditambah 8 kan 0 ya. Berarti di sini hasilnya adalah 0. 2 akar 5 kurangi 10 akar 5 ditambah 8 akar 5 maka hasilnya adalah 0. Paham ya sampai sini? Kita lanjutkan. Sekarang ke perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Nah, untuk A, B bilangan real dan C bilangan rasional non-negatif berlaku hubungan berikut. Nah, ini adalah rumus dari perkalian bilangan real dengan bentuk akar, yaitu A dikali B akar C sama dengan A kali B akar C. Contoh, hitung dan sederhanakan bentuk akar berikut. Yang A, misalkan 6 kali 3 akar 5, maka hasilnya 18 akar 5. Yang bagian B, 2 dikali akar 242 sama dengan 2 dikali, nah yang akar 242 kita sederhanakan menjadi akar 121 kali 2. Maka sama dengan 2 dikali 11 akar 2. 11 ini dari mana? Dari akar 121 ya. Akar 2-nya adalah bentuk akar, maka tetap di sini. Maka kita kalikan 2 kali 11 akar 2, hasilnya adalah 22 akar 2. Nah, perlu diingat bahwa dalam perkalian bentuk akar itu, apabila akarnya berbeda juga bisa dikalikan ya untuk perkalian. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan, akarnya harus sejenis. Kalau perkalian mah tidak usah sejenis, ya beda juga bisa dikalikan. Lanjut, di sini perkalian bentuk akar dengan bentuk akar.
Untuk CE bilangan real dan A, B, D, F bilangan rasional non negatif berlaku sifat ini. Akar A dikali akar B sama dengan disatukan akar A kali B, atau C akar D dikali E akar F sama dengan C kali E akar D kali F. Contohnya, hitung dan sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, akar 7 dikali akar 6, akar 42. Ya, ini kan berlainan akar ya, berlainan jenis, jadi tidak sejenis akarnya, tapi kalau di perkalian dapat dikalikan gitu. Akar 7 dikali akar 6 hasilnya adalah akar 42. Kalau misalkan akarnya masih bisa disederhanakan, harus disederhanakan. Kebetulan ini sudah paling sederhana, jadi tidak bisa disederhanakan. Sudah saja hasilnya menjadi akar 42. Yang B, 2 akar 2 dikali 3 akar 12. Oke, sama dengan 2 kali 3-nya 6. Akar 2 kali akar 12-nya yaitu akar 24. Akar 24 masih bisa kita sederhanakan menjadi di sini 6-nya tetap. Akar 24-nya disederhanakan menjadi akar 4 kali 6. Maka sama dengan 6 dikali 2 akar 6. 2 akar 6 ini hasil dari akar 4 kali 6. Maka kita kalikan, hasilnya adalah 12 akar 6. Bagian C. Nah, kalau ini ya, akar 8 ditambah akar 5 dikali akar 8 dikali akar 5, perhatikan ya. Di sini ada prosesnya tuh ya. Akar 8 dikali akar 8, maka hasilnya adalah akar 64. Yang kedua, nah akar 8 dikali akar 5. Akar 8 dikali negatif akar 5, hasilnya negatif akar 40. Lalu, nah positif akar 5 dikali positif akar 8, maka hasilnya positif akar 40. Selanjutnya, akar 5 dikali negatif akar 5 menghasilkan negatif akar 25. Nah, ini bisa disederhanakan. Selanjutnya, nah, untuk akar 64 dikurangi akar 40 ditambah akar 40 dikurangi akar 25 sama dengan akar 64 adalah 8 dikurangi akar 40 disederhanakan menjadi akar 4 kali 10 ditambah akar 4 kali 10 dikurangi 5. Ya, dari akar 25, 5 ini. Ini tanda positif, tanda negatif, positifnya harus diperhatikan ya. Lalu di sini kita turun sama dengan 8 dikurangi 2 akar 10, 2 dari akar 4 ya. Ditambah 2 akar 10 dikurangi 5. Di sini ada negatif 2 akar 10 ditambah 2 akar 10. Itu bisa dicoret ya. Tuh, berarti habis. Berarti tinggal 8 dikurangi 5. Nah, hasilnya adalah 3. Dari contoh bagian C tadi dapat dituliskan sebagai berikut, ini rumusnya. Apabila ada akar A ditambah akar B dikurangi akar A, dikali akar A dikurangi akar B, maka bisa kita langsung isinya itu adalah A dikurangi B. Ini juga kan, tuh bisa jadi 8 dikurangi 5, ini kan bisa dilihat di dalam soalnya itu. Nah, ini A, ini B, ini A, ini B. Berarti bisa langsung jadi 8 dikurangi 5, hasilnya adalah 3. Oke, selanjutnya. Nah, pembagian bentuk akar. Nah, penyederhanaan pembagian bentuk akar sering disebut dengan merasionalkan penyebut bentuk pecahan. Untuk merasionalkan penyebut bentuk pecahan, bilangan tersebut dikalikan dengan sekawan dari penyebut. Untuk A, B bilangan rasional non negatif, maka berlaku. Pertama, akar A sekawan dengan akar A. Yang kedua, akar A ditambah akar B sekawan dengan A dikurangi akar B. Dan yang ketiga, akar A ditambah akar B sekawan dengan akar A dikurangi akar B. Dapat dilihat di sini di poin 2 dan 3 bahwa tandanya itu berlawanan ya. Kalau sekawan berarti kalau positif dengan negatif gitu ya. Ini juga sama, positif dengan negatif. Nah, selanjutnya, nah, misalkan perhatikan rasionalisasi bentuk-bentuk berikut ya. Pecahan berbentuk A per akar B. Nah, kalau A per akar B itu kita rasionalkan menjadi sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Itu kan, ini kan sekawannya dari akar B kan akar B ya. Maka dikalikannya dengan akar B per akar B. Sama dengan A kali akar B per B. Maka sama dengan A per B akar B. Contohnya, 6 per akar 3 kita rasionalkan menjadi 6 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Maka menghasilkan, bisa kalian lihat ya, prosesnya menghasilkan
2 akar 3. Ini ya prosesnya. Selanjutnya, pecahan berbentuk C per A tambah akar B atau C per A kurang akar B. Untuk pecahan C per A tambah akar B dapat diubah menjadi C per A tambah akar B sama dengan C per A tambah akar B dikali A dikurangi akar B dibagi A dikurangi akar B. Kita ingat lagi bahwa A tambah akar B itu sekawannya dengan A dikurangi akar B. Maka menghasilkan C dikali A dikurangi akar B dibagi A kuadrat dikurangi B. Untuk pecahan C per A kurang akar B dapat diubah menjadi C per A kurang akar B sama dengan C per A kurang akar B dikali A ditambah akar B dibagi A ditambah akar B. Ini sekawan dari A kurang akar B adalah A tambah akar B. Sehingga didapatkan C dikali A ditambah akar B dibagi A kuadrat dikurangi B. Nah, contohnya misal ini, 2 dibagi akar 2 tambah 1, maka sama dengan 2 dibagi akar 2 tambah 1 dikali akar 2 dikurang 1 per akar 2 kurang 1. Maka menghasilkan 2 dikali akar 2 kurang 1 dibagi 2 kurang 1. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 2 dikurangi 2. Ini tidak bisa disederhanakan lagi karena yang satu ada akarnya, ya akar 2 yang satu tidak ada. Jadi udah ini paling sederhana jawabannya. Yang keduanya, akar 3 dibagi akar 3 kurang akar 2 sama dengan akar 3 dikurangi akar 3 kurangi 2 dikali akar 3 tambah akar 2 per akar 3 ditambah akar 2. Maka didapat akar 3 dikali akar 3 tambah 2 per 3 dikurangi 2 pangkat 2. Menghasilkan 3 tambah 2 akar 3 dibagi negatif 1. Maka menghasilkan negatif 3 dikurangi 2 akar 3. Nah, selanjutnya pecahan berbentuk C per akar A tambah akar B atau C per A akar A dikurangi akar B. Nah, ini adalah bisa untuk pecahan C per akar 2 tambah akar B dapat diubah menjadi C per akar A ditambah akar B sama dengan C per akar A tambah akar B dikali akar A kurang akar B dibagi akar A kurang akar B, maka menghasilkan C dikali akar A kurang akar B per A kurang B. Begitu pula dengan yang ini ya. Sama prosesnya seperti itu. Ini berarti sekawannya dengan positif. Silahkan kalian pahami. Nah, untuk contohnya juga sama ya. Di sini ada 2 dibagi akar 2 tambah akar 3, maka menjadi, kan ini sekawan dari akar 2 tambah akar 3 itu sekawannya akar 2 kurangi akar 3 ya. Jadi sekawan dari positif adalah negatif. Nah, ini prosesnya silahkan kalian pahami ya. Oke ya, rupanya cukup sekian dulu penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat, silakan dipahami dan catat untuk latihan soalnya menyusul ya. Rupanya cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.